Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap di rumah, stay at home, dan sehat selalu. Sekarang saya akan menjelaskan catatan yang tadi. Mudah-mudahan udah kalian catat semua ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dengan mudah dan gampang kalian dapat menguasai dan mengerjakan ketika ada soal tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Nah, ketika kalian akan mengerjakan soal dan akan menguasai perbandingan trigonometri ini, ada 4 step atau 4 tahap yang harus kalian ketahui supaya kalian gampang dan mudah mengerjakannya. Step pertama, kalian harus mengetahui tentang segitiga siku-siku. Step yang kedua, kalian harus mengetahui tentang trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri ini adalah dia yang membahas tentang sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, setelah itu step yang ketiga adalah tentang sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Di dalam sudut istimewa ini, contoh sudut istimewa adalah sudut 0 derajat, setelah itu sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Itu termasuk ke dalam sudut istimewa. Nah, yang step keempat adalah soal-soal. Dengan kalian sering membahas soal-soal, maka kalian akan menguasai tentang pembelajaran perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang yang akan kita bahas step pertama, yaitu adalah segitiga siku-siku. Nah, ini udah saya buatkan gambarnya, kalian lihat. Di dalam segitiga siku-siku ini saya buatkan segitiga siku-siku A, B, dan C, siku-siku di C. Sedangkan kalian semua harus tahu segitiga siku-siku itu dia adalah segitiga yang siku-sikunya memiliki sudut 90 derajat. Nah, di dalam segitiga siku-siku ini kalian harus memahami yang pertama, dia sisi yang menghadap sudut A, nih yang menghadap sudut A, nih dia di sini, maaf agak mereng ya. Sisi yang menghadap sudut A disebut dengan sisi A. Kita buatkan dengan A kecil. Sedangkan sisi yang menghadap dengan sudut B dinamakan dengan sisi B. Kita buatkan B kecil. Sisi yang menghadap sudut C disebut dengan sisi C. Sisi C ini adalah sisi miring. Sisi miring disebut dengan hipotenusa. Hipotenusa atau sisi miring. Itu harus kalian ingat ya, biar supaya kalian nggak bingung. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa itu adalah sisi miring, jadi kalian nggak usah bingung. Nah, di dalam segitiga siku-siku ini terdapat teorema Pythagoras, yaitu yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus Pythagoras. Di dalam segitiga siku-siku terdapat teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Setelah itu yang ketiga adalah
A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pitagoras. Sebagai contoh, saya buatkan contohnya di sini. Di dalam segitiga siku-siku, dia yang memiliki siku-siku di C, sisi depan sudut A-nya adalah nilainya 8 cm, sedangkan sisi di depan sudut B-nya adalah 6 cm. Yang ditanya adalah sisi miring atau sisi depan sudut C. Maka dia yang mana cara mengerjakannya? Maka kita dapatkan yang rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini menjadi C kuadrat sama dengan A kuadratnya berapa? Kalian lihat di sini A kuadratnya sisi di depan sudut A. Ini A kecilnya, maka di sini 8 kuadrat ditambah ini sisi depan sudut B adalah 6 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat berapa? 64 kan? 64 ditambah 6 kuadrat adalah 36. Maka kalau kita jumlahkan 64 ditambah 36 hasilnya adalah 100. Ini C-nya masih kuadrat, sedangkan yang ditanya C-nya adalah nggak ada kuadratnya. Maka C sama dengan akar 100. C sama dengan 10 cm. Nah, ini contoh yang tentang segitiga siku-siku di dalam teorema Pitagoras. Lanjut, step kedua. Step kedua adalah tentang trigonometri. Nah, kalian lihat di catatannya masing-masing. Kalian lihat di situ. Di situ yang kalian catat ada gambar seperti ini. Ya kan? Di sini ini apa cara membaca? Ini cara membacanya adalah alfa. Jadi kalau dia ada yang seperti ini, jangan bingung, cara membacanya adalah alfa. Di sini A, di sini C, di sini adalah B, sudutnya adalah dia siku-siku di B. Sini C kecil, yang kalian tulis ya, yang kalian catat tadi. Nah, gambarnya kan seperti ini. Ini step kedua tentang trigonometri. Yang step pertama tadi adalah tentang segitiga siku-siku. Step kedua tentang trigonometri, lihat gambarnya, lihat bukunya. Oke, yang pertama tentang trigonometri. Tadi di dalam trigonometri yang akan dibahas adalah sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ada 6. Yang pertama kita bahas tentang sin alfa, sinus alfa. Bagaimana di buku itu rumusnya? Sinus alfa adalah sisi di depan sudut alfa per hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi miring. Biar supaya kalian lebih gampang mengingatnya, saya buat sinus alfa sama dengan demi. Apa itu demi? Bukan demi massa ya. Kan demi itu adalah D-nya adalah depan, Mi-nya adalah miring. Jadi sisi depan per sisi miring. Maka sinus alfa adalah sisi depannya mana? Sisi depan sudut alfa adalah A, iya kan? Per sisi miringnya adalah B. Maka sinus alfa adalah A per B. Supaya mengingatnya demi, depan miring. Oke, lanjut. Setelah sinus adalah kosinus alfa. Kosinus alfa adalah sisi di dekat sudut alfa per hipotenusa. Hipotenusa tadi adalah sisi miring. Biar supaya mudah lagi
biar supaya lebih mudah, sisi di dekat sudut alfa. Dekat sudut alfa. Dekat sudut alfa. Kalian lihat sisi yang di dekat sudut alfa adalah C. Sisi yang di dekat sudut alfa adalah sisi miring. Maka di sini saya singkatkan biar supaya kalian mudah. Demi. Maaf salah. Biar supaya lebih mudah, sisi di dekat sudut alfa per hipotenusa. Demi. Dekat miring. Ini demi depan miring, ini demi. Dekat miring. Maka adalah cos alfa adalah C per B. Yang di dekat sudut alfa adalah B, C. Ini dia. Sedangkan sisi miringnya adalah B. Nah, sama kayak di catatan kalian, gak usah bingung. Setelah itu, tangen alfa. Nah, tangen alfa kalian lihat sisi di depan sudut alfa per sisi di dekat sudut alfa. Maka kalau saya singkatkan D DD kayak nama orang ya. Maka sisi depan per sisi dekat, maka adalah A per C. A per C. Sisi di dekat di depan sudut alfa. Depan sudut alfa adalah ini dia A. Yang di dekat sudut alfa ini dia adalah C. Maka A per C. Nah, setelah itu sinus, kosinus, tangen, kita lanjut kotangen. Nah, kotangen kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah sisi di dekat sudut alfa per sisi di depan sudut alfa. Maka kita singkat menjadi D. Dekat depan. Dekat dan depan. Sisi di dekat sudut alfa. Mana dekat sudut alfa adalah C. Sisi di depan sudut alfanya adalah A. Maka C per A. Gampang kan? Setelah itu baru secant alfa. Sama dengan hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi miring. Sisi miring per sisi dekat. Maka miring saya singkat dengan mi. Setelah itu dekat disingkat dengan dek. Mi dek. Maka sisi miring per sisi dekat. Sisi miringnya berapa? Ini dia sisi miringnya adalah B per yang dekat. Sisi dekatnya adalah C, maka B per C. Oke, selanjutnya adalah CSC. Apa ini CSC? CSC adalah kosekan. Jadi biar kalian nggak bingung, CSC adalah kosekan. Kalau kosekan ini adalah hipotenusa atau sisi miring per sisi di depan sudut alfa. Berarti D. Miring depan. Mana miringnya? Sisi miringnya adalah B per sisi depan adalah per hipotenusa adalah sisi miring per depan sudut. D-nya depan sudut alfa adalah A. B per A. Oke, sampai sini bisa dipahami. Untuk yang selanjutnya saya akan mengirimkan video yang selanjutnya. Kalau ada yang kurang paham, ditanya aja.